Para bapak, para ibu, saudara-saudari yang kaulah hormati, ada pepatah begini ya. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa itu? Jasa. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati harusnya meninggalkan jasa. Itu yang betul-betul manusia. Jadi kalau manusia mati tidak meninggalkan jasa, itu masih disangsikan kemanusiaannya. Lamun manusia mati terus beli meninggalkan jasa, itu masih diragukan kemanusiaannya. Nih contohnya Al-Mafrulah Syekhina Bapak Kiai Rohmat yang sekarang lagi kita hauli ini, alhamdulillah walaupun beliau masih muda itu, tetapi beliau wafat itu meninggalkan jasa. Ini pondok pesantrennya segini megahnya, dilengkapi dengan sekolah formal ya, ada SMP, ada aliyah. Itu antara lain jasa beliau. Beliau mati meninggalkan jasa, itu namanya betul-betul manusia. Tinggal bagaimana kita. Beliau sudah sukses, beliau sudah lulus menjalankan perintahnya Allah Ta'ala, memanfaatkan hidupnya. Tinggal bagaimana kita. Bisakah kita seperti beliau? Dan saya titip kepada keluarganya, ya, kepada ibunya Aisyah dan anak-anaknya serta saudara-saudaranya, kakak-kakaknya dan adik-adiknya, ulah titip teruskan perjuangan beliau, teruskan pondok pesantren ini, jangan sampai fatroh atau gugur di tengah jalan. Sebab sekarang yang lagi ngetren itu di mana-mana banyak begini. Banyak pondok pesantren yang dulu ketika kiainya masih jumeneng, kiainya masih agak hebat luar biasa, ya bangunannya, ya santrinya, ya pendidikannya. Tapi begitu wafat sang pengasuh, tidak ada yang meneruskan, akhirnya pesantren menjadi bangkrut. Ini lagi ngetren, ini lagi banyak. Maka jangan sampai pesantren Al-Muflihin ini jangan sampai fatrah. Terus kira-kira anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya bisa meneruskan. Nah, perjuangannya baik secara zahir maupun secara batin, secara zahir maupun secara batin. Insyaallah nanti kula nyuwun izin, Kang Kiai nyuwun izin, makanya kita sesampun acara niki kula badhe kepala. Kula disuwun datang ibunya Aisyah, nanti juga doa kangge para santri, kangge kelanjutan pondok pesantren ini. Boten. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, insyaallah Pak almarhum Pak Kiai Rohmat lulus menjalankan tugas dari Allah Ta'ala. Al-Quran dawakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasna min 'amalihim min syai'. Al-ayah. Orang-orang yang beriman wafat, mati, terus anak putune, anak keturunannya pada beriman. Contohnya kayak Kang Rohmat almarhum Ki Rohmat. Beliau adalah seorang muslim, orang mukmin, seorang kiai, membangun pondok pesantren, dan setelah beliau wafat diteruskan oleh anak cucunya, oleh keturunan-keturunannya.
mereka beriman, mereka juga memperjuangkan pondok pesantren sesuai dengan kemampuannya. Apa janjinya Gusti Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dipertemukan koni akhirat ing swarga. Salah satu kenikmatan yang besar, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat, adalah kumpul bareng karo keluarga. Mulane wong zaman pengen ada istilah mangan ora mangan gitu betul. Sebab kumpul karo keluarga enak, nikmat luar biasa Bu. Jadi mulane karena orang Jawa itu ada istilah mangan ora mangan kumpul, itu memang betul. Kenapa? Karena mangan karena kumpul itu merupakan nikmat. Sampai kone akhirat, di akhirat kalau kita beriman, anak cucu kita beriman, nanti akan bisa dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam surga. Nah itu hadirin yang saya muliakan, sekali lagi saya pesan kepada keluarga Al-Maghfurlah untuk bisa meneruskan pondok pesantren ini dengan kemampuannya masing-masing. Yang mampu dalam bidang ekonomi, kucurkan ekonominya. Yang mampu dalam ilmiah, ya kucurkan keilmuannya. Yang mampu dalam masalah keamanan, ya tumpahkan keamanannya. Pokoknya sesuai dengan kemampuannya. Tapi ingat, ini pengalaman kami di pondok pesantren Babakan Juwaringin. Kula saking Babakan Juwaringin Bu, niku memegang peranan pondok pesantren beli cukup karo zahir mawon, tetapi kudu ada perjuangan batin. Usaha zahir boten cukup, tetapi kudu disertai kelawan usaha batin. Apa sih usaha batinnya? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara aurat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Saya mau tanya ibu-ibu, santri-santri, sehari-harinya sok pusing enggak? Saya mau tanya mbak-mbak, kira-kira sehari-harinya sedina-dinanya sok pusing enggak? Pusing. Ibu-ibu sedinten-dintennya sok pusing apa badan? Kalau ibu DPR jelas pusing setiap hari, bukan setiap hari, setiap detik pusing. Pusing mikirin umat. Yang jelas kalau kita ini coba santri setiap harinya jangan pusing gak setiap hari? Enggak. Ya pantesan baturan karo sapi enggak. Pusing jangan, harus pusing. Tapi kalau pusingnya pusing karena akhirat, pusing karena ilmu, itu bagus. Tapi rata-rata ibu-ibu ya Bu ya, ibu-ibu ini biasanya kalau ditanya sok pusing kok, wah pusing tiap hari. Kenapa sih, mikirin apa? Mesti jawabnya duit. Iya kan? Oh, dipandang dari sini juga sudah kecil, rayanya ray duit sampai. Mesti rata-rata pikirannya apa? Duit. Terutama kalau sudah punya keluarga, mulanya kan paling enak dari santri. Masya Allah, kurang dikit langsung SMS, uang masih banyak udah SMS. Coba, Masya Allah. Makanya kenikmatan yang paling banyak itu kenikmatan santri di pondok pesantren. Iya, turu geletak baik enak. Iya kan? Semene jagat hati se tinggal padal sarung pak ringkel sampai tekan beli krungu ning adzan subuh. Adzan subuh bunyinya gimana? As-salatu khairum minan naum. Itu kedengarannya bukan kayak gitu, kedengarannya sesalat kita naun-naun.
Ini saking nikmatnya, masya Allah. Wong makan nasi, karena bareng ngepanin sapi ya jalan, nikmat sekali. Padahal sapinya lagi bebe, jalan makan. Itulah santri nikmatnya. Nah, begini, daerah. Saya nggak akan panjang lebar kan. Dikit lagi. Setiap orang hidup itu mesti ada kepusingannya macam-macam. Tapi biasanya kalau yang sudah berkeluarga, kepusingannya itu ada pada keuangan, duit. Anak kan pusing karena duit, ada lagi pusingnya karena bukan banyak duit, banyak utang. Pakai lagi. Ada lagi yang pusingnya kenapa? Karena begitu usahanya jatuh bangun, macam-macam. Nah, saya tawarkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik, kepengen tidak pusingnya hilang? Kepengen? Lamun orang pusingnya karena nggak punya uang, keligane. Kan keligane itu bahasa Jawa ya. Bahasa Arab itu keligane itu masyiatillah, kersane Gusti Allah. Keligane duit. Kan pusing karena hafalannya, setorannya nggak hafal gitu ya, setorannya nggak hafal. Setoran juz amma, pas suratnya surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Terus berkali-kali alladzi akhirnya karena saking pusingnya alladzi terdodok prok. Yang pusing karena memikirkan pelajaran yang nggak hafal, bahkan bisa dikatain barlen, bubar kelalin. Insya Allah keligane mantep hafalannya. Kepengen? Yes, saya gak akan yang lebar. Caranya apa? Zikrillah, zikir kepada Gusti Allah. Pondok ini cukup luas, nyaman, adem, enak. Tapi lamun kita punya balong, orang sini bukan balon, apa namanya tuh? Tambak ya, punya tambaknya luas, lega, tapi urangnya mau setitik. Pantes apa boten? Ya betul pantes, tempatnya lega tapi isinya setitik gomblang gambreng gitu ya, itu lebih pantes. Ini terus terang nih, babatannya aku paling sesek lah. Satu kamar saja sampai mencapai ukurannya 3 kali 4, itu isinya sampai kira 30, 40. Ini kan rokok, lega. Jadi kemauan saya kira-kira sesuai dengan tempatnya yang lega, santrinya yang banyak pula. Nah, insya Allah banyak manfaatnya. Zikir. Ana sijine Nabi, arane Nabi Yunus alaihi salam. Beliau dijeburkan ke dalam lautan oleh teman-temannya, terus dicaplok oleh ikan, diuntal oleh ikan, dimakan oleh ikan. Masuklah Nabi Yusuf ke dalam perut Yunus, ke dalam perut ikan. Perut ikan itu gelap, sesek, amis. Wis mekono iku iwake seluruh pisan di dasare laut. Berarti peteng di atas peteng apa nih? Peteng di atas peteng apa namanya? Peteng jimet ya. Kata wong bapak kan duduk peteng jimet, peteng dedet. Apa nih? Bakal cari wong bermayu kok. Peteng rubet. Peteng jimet, peteng dedet, peteng rubet.
Kalau kata orang Tegal, gubuk bukan peteng jimat, peteng jahat. Falaula annahu kana minal musabbihin lanabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan sesek, amis peteng. Ikannya selulut lagi ke dasar lautan, peteng di atas peteng, peteng dedek, peteng rumet, peteng jimet. Lamun kita wong urip kaya buya, apa? Besma orang duit, utangnya pirang-pirang, akeh wong kang nagih, anak ciri-ciri pati kreak pada nangis, pada kering, harapan berobat langkah. Duit apa manusuk corona, harapan digawa di rumah sakit bukti bukatan di atas namakan corona. Barang laki ini enggal bengi ngeluyur baik. Maka ditakoni badai ka mana? Menang baik. Peluru jamu. Istrinya nurut baik, percaya baik jamu. Padahal jamu itu singkatan janda mudah. Masya Allah, mus lagi gending, mus lagi mateng tua, gendengnya bocor, anak sing ciriknya pada nangis, pada sakit, lakine Masya Allah. Coba mangkal beli, sakit beli. Di mana sakitnya? Kata nyanyi kayak terizin ala ibu nyanyi. Masya Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Gusti Allah dawakan temenan lamun Nabi Yunus kan anak min beteng jero tengah iwak beli maca tasbih tidak berzikir kepadaku, niscaya Nabi Yunus akan berdiam diri di dalam perut ikan sampai tekan hingga kiamat ila yaumil qiyamah. Artinya begini, lamun kita lagi pusing-pusing orang dan duit, pusing akeh utangnya, pusing segala-gala, terus kita beli gelem zikir nih Gusti Allah, tidak mau zikir kepada Allah, kepusingan kita bakal hilang sampai tekan mati. Pusing terus. Jadi apa arane? Mang pusing lan dipusing. Iya kan? Tapi seorang Nabi Yunus alaihissalam begitu terasa tidak enak, merasa sesek, merasa apa peteng, beliau langsung kontak hati dan pikirannya, ingat kepada Gusti Allah. Lalu beliau membaca tasbih, membaca zikir yang terkenal dengan tasbih Yunus. Apa sih tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, langsung iki diparingane masyiatilah kersane Allah, iku iwake nongol, iwak ikan yang nyaplok Nabi Yunus ki apa? Itu langsung ngapung, muncul ke permukaan air lalu mendarat. Setelahnya mendarat lalu memuntahkan Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan tersebut. Keluarlah Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Ini bibarakatit tasbih wa dzikri lillahi ta'ala. Bila saking arabakatan, monggo para santri, para ibu, para bapak, dalam kehidupan ini kita jangan lupa dari berzikir kepada Gusti Allah. Qa'iman wa qa'idan wa jalisan wa muttaji'an wa ala kulli hal. Itulah para hadirin yang saya muliakan. Saking kula ucapan semangat bawon karena waktu saben-saben. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.